Nah, coba dilihat ya. Soal nomor bacaan soal nomor 1 sampai nomor 5. Itu tentang apa kira-kira? Halo, Nicholas. Oke, kita bacain ya. Jadi katanya I have a hamster named Scruffy. Jadi dia punya hamster dinamain Scruffy. Terus dia dapat si hamster itu dari pet shop ya. Nah, dia menamai si Scruffy gara-gara kenapa katanya? Karena si Scruffy suka kayak mencakar-cakar si menggaruk-garuk si kandangnya gitu ya. Terus, nah sejak pertama kali dia, since the first time I got Scruffy, katanya ketika dia dari pertama kali dapat si Scruffy ini, I have fallen in love with him. Jadi dia udah suka banget tuh sama si Scruffy. He is a nice hamster. Apa tuh nice? Nah, di kisi-kisinya dibilangin ya kalau misalkan soal nomor 1 sampai 5 itu mengenai sifat benda, sifat hewan, dan lain-lain. Nah, jadi kayak misalkan nice hamster. Ini harus diingat ya vocabnya. Nice itu kan gampang lah ya. Itu baik gitu, hamster yang baik. I put a well in on his cage. Jadi well itu apa? Roda ya. Kayak puteran gitu loh. Kayak kamu diputar gitu ya. He loves to exercise with it. Jadi dia suka berlari di situ, sering latihan di roda itu gitu. He often sleeps all day and runs on his well all night. Jadi dia sering tidur sepanjang hari dan berlari-lari sepanjang malam. Nah, ini menandakan apa nih? Sleep all day and runs on his well all night gitu. Jadi dia tidur di siang hari sementara dia beraktivitas di malam hari, artinya dia makhluk nokturnal ya. Terus that is the one I don't like. Jadi itu salah satu yang dia tidak suka dari hamster. It makes me feel lonely when he sleeps all the time. Jadi dia merasa kesepian ketika si hamsternya ini tidur sepanjang waktu. I spend my spare time with Scruffy. Jadi dia selalu menghabiskan waktunya bersama si Scruffy, katanya. I talk about anything to him. Jadi dia selalu menceritakan apapun ke si Scruffy. I feel that he could understand me. Terus dia merasa kalau si Scruffy ini bisa mengerti dia. Kenapa? Nih, karena di sini jawabannya. One day I got confused because I lost my bicycle key. Jadi dia kebingungan karena dia kehilangan si kunci sepedanya ya. Terus dia mencoba untuk menemukan si kunci itu dimanapun, tetapi dia tidak bisa menemukan si kuncinya. But I couldn't find it gitu. Terus I got tired and sat on my bed. Terus dia merasa lelah, terus ya udahlah duduk aja gitu di tempat tidur dia. Terus I talked to Scruffy. Dia ngomong ke si Scruffy gitu ya. Suddenly he jumped back and forth many times. Terus tiba-tiba dia jam tuh? Loncat ya. Loncat ke belakang dan ke depan gitu beberapa kali. Terus ketika when I open his cage, jadi ketika aku membuka kandangnya, dia berlari dengan cepat under my bed and he come up bringing my bicycle key. Terus dia membawa kunci sepedanya. Terus I was very surprised ya. Jadi dia kemudian aku sangat kaget katanya. This made me feel sure that Scruffy understood my words. Terus ini membuatku semakin yakin kalau si Scruffy ini mengerti kata-kataku gitu ya. Terus nomor 1 nih, coba dilihat pertanyaannya. What is the main idea of the last paragraph? Main idea of the last paragraph. Coba the last paragraph. Berarti paragraf yang ini ya. Dari sini sampai sini nih. Nah, apa kira-kira main idenya? Yang A, Scruffy is cute.
Yang B, apa tuh cute? Cute itu imut ya. Terus Scruffy sleep all the time. Si Scruffy-nya slept all the time. Terus the writers trained Scruffy. Terus yang D, the hamster found the lost key. Nih, jadi jawaban yang benar yang mana kira-kira? Jawaban yang benar adalah yang nih, coba baca lagi. I spend my spare time with Scruffy. Jadi jawaban yang benar ada di sini ya. When I opened his cage, he ran quickly under my bed and he came up bringing my bicycle key. Jawaban yang benar adalah yang D. Oke, lanjut. Nomor 2. What does the writer do with Scruffy in his spare time? Apa nih? Apa yang dilakukan si penulis ketika dengan si Scruffy ketika dia ingin menghabiskan waktunya, katanya. Yang A, talks to him. Yang B, exercise with him. Yang C, sleeps together all day. Yang D, gives him a bicycle ride. Coba lihat yang B, exercise with him. Enggak ya? Karena si penulis nggak mungkin main roda tadi sama si hamster. Terus sleep together all day. Enggak ya? Karena si penulisnya kan nggak nokturnal. Terus yang D, gives him a bicycle ride. Jadi memberikan dia sepeda. Enggak ya? Yang benar adalah yang A. Talks to him. Dari mana nih? Dari sini nih jawabannya. I spend my spare time with Scruffy. I talk about anything to him. Oke, nomor 3. Which sentence shows that Scruffy is a nocturnal? Nih, tadi kan udah dibaca tuh di teksnya ya. Dari mana tadi? Ini ya. He often sleeps all day and runs on his wheel all night. Nah, itu menandakan dia nocturnal. Terus, itu kalimat keberapa? Di kalimat, ini kalimat 1. Ini kalimat 2, sentence 2. Ini sentence 3, ini sentence 4. Jadi kalimat keempat paragraf ke-2. Berarti fourth sentence paragraf 3, salah ya. Fifth sentence paragraf 2. Yang benar ini ya, yang C. Ini harusnya paragraf 4 nih. Paragraf 4, kalimat 4. Jawabannya yang C ya. Ini ketukar kayaknya. Ini harusnya fourth sentence. Oke, nomor 4. What does the writer names Scruffy? Kenapa si penulis itu menamai hamsternya Scruffy? Ini ada di paragraf pertama ya. I named his Scruffy because he always stretch his cage. Yang mana nih? He always scrape on his pound. He always sleep at noon. Salah ya, B. Terus he always run on the well. Salah. He likes to stretch the right. Salah. Berarti jawabannya yang benar adalah yang A. Yang nomor 5. Nomor 5. What can you infer from the text above? Jadi apa yang tersirat di teks di atas? The writer loves the hamster because it can jump back and forth. Enggak ya? Jadi dia nggak suka si hamster itu gara-gara dia loncat-loncat gitu. Enggak kan? Terus yang B, Scruffy is the writer's first pet. Nggak dibilangin ya kalau dia hewan peliharaan pertamanya. Berarti yang B salah juga. Terus the hamster looks cute when it sleeps.
Enggak ya, justru malah dia sebel karena si hamsternya itu tidur terus sepanjang hari. Jadinya si penulis jadi kesepian gitu. Nah, yang D, it's nice. It is a nice hamster, and the writer can talk about anything to him in his spare time. Nah, yang ini ya yang benar. Dari mana coba jawabannya? Ada di paragraf mana? Nih, I spend my spare time with Scruffy. I talk about anything to him. Ada di paragraf ketiga. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut nomor 6 sampai 10. Masih teks lagi. Kita baca dulu pertanyaannya ya. What can the visitor see while strolling down the street? Apa yang bisa pengunjung lihat ketika mereka strolling down the street gitu? Kayak menelusuri jalanan gitu. Kayak gitu. Terus kita cari nih. San Francisco is my favorite city in the US. Apa katanya? Jadi si San Francisco itu merupakan kota favoritnya di US. Terus it is beautiful, clean, and not too big. Dia itu si kotanya itu indah, bersih, dan nggak terlalu besar ya. And it has something for everybody. Dan dia selalu memiliki apapun yang orang butuhkan. Untuk setiap orang, dia memiliki apapun untuk setiap orang. I love the street and building in San Francisco. Jadi aku menyukai jalanan dan bangunan di San Francisco. Terus the street wind up and down the hill with beautiful old brick and wooden houses on either side. Jadi si jalanannya wind up and down. Jadi apa ya, kayak di sekitar jalanannya tuh banyak beautiful old brick. Coba. Jadi and wooden houses. Wooden houses itu apa? Rumah kayu, dan rumah yang memiliki bata tua yang indah gitu di sisi satunya. On my favorite things to do in San Francisco is to ride the cable car. Jadi salah satu dari hal favorit yang aku lakukan di San Francisco adalah mengendarai atau naik cable car. Apa itu cable car? Jadi kayak kereta gantung gitu ya. Cable car tuh kalau misalkan kita ke Taman Mini, bisa ada kereta gantung gitu kan di atasnya. Nah, itu namanya cable car. Bukan. Nah, cable car. Jadi kita bisa lihat pemandangan tuh kalau dari atas sana kan. Gitu. It takes you to most part in the city. Nah, itu membawa kamu ke bagian paling penting di kota itu. It's not very comfortable ride, but it's exciting and the views you get from the car are wonderful. Jadi katanya itu nggak it's not a very comfortable ride. Itu nggak terlalu nyaman karena emang berada di ketinggian gitu kan. But it's exciting. Tapi itu menyenangkan, dan the views atau pemandangan yang kamu dapat dari si car itu sangatlah menakjubkan. Wonderful. I like the weather in San Francisco. Aku juga suka cuaca di San Francisco. Kenapa? Nah, di sini it never gets too cold and too hot. Jadi si kota itu tuh nggak pernah yang dingin banget sama nggak pernah yang panas banget. Kan kalau di Jakarta panas banget. Terus the summer are pleasant. Isi musim panasnya pun nggak yang panas banget gitu, masih nyaman. Are pleasant. Pleasant itu masih nyaman ya. Terus the fresh breeze blows off the ocean and the sky is always blue. Nah, si angin spoi-spoi, breeze itu angin spoi-spoi ya. Nya itu bertiup dari lautan gitu. Jadi intinya tuh kayak angin spoi-spoinya itu masih segar, terus si langitnya pun selalu terlihat biru. Terus it rains quite a lot in the winter, dan sering hujan saat musim dingin, but it never gets so cold. Tetapi pas musim dingin itu pun nggak yang dingin-dingin banget gitu. Terus
Another thing I enjoy about the city is the restaurant, the seafood restaurant with the crabs and the lobster are my favorites. Jadi katanya hal lain yang aku suka dari kota itu adalah restorannya, terutama restoran seafoodnya dengan kepiting dan lobster. Itu merupakan restoran favorit dia. You can also get great Chinese, Japanese, and American and European food in San Francisco. Kamu juga bisa dapat makanan Chinese, Japanese, American, dan makanan Eropa di San Francisco. Nah, terus, what can the visitor see while strolling down the street? Apa nih yang pengunjung suka ketika dia strolling down the street? The fresh breeze, the ocean, the lovely brick houses, the beautiful old trees, atau the winding hills. Apa nih winding hills? Winding hills itu bukit yang kayak angin segar dari bukit gitu loh. Terus beautiful old trees. Enggak ya, karena dia tidak menyebutkan pohon-pohon. Yang ada juga di sini disebutinya apa tadi? Beautiful old brick. Jadi yang C juga salah. Terus yang B, the lovely brick houses. Yang benar yang B ya. Karena lovely itu sinonimnya dari beautiful. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Yang nomor 7, which of the following is correct about San Francisco? Nih, which of the following correct about it? Jadi, kalimat mana yang benar dari paragraf di atas gitu? Kalimat mana yang benar tentang si San Francisco ini? Yang A, it has comfortable transportation. Katanya dia punya, si kota itu punya transportasi yang nyaman. Yang B, itu merupakan kota favoritnya di US. Kota favoritnya si penulis ya. Yang C, a tourist destination. Ini merupakan destinasi para turis. Yang D, it has a bad weather. Si kota itu punya cuaca yang gak bagus gitu. Yang D salah ya. Karena dibilangin kalau di teks itu, it has a good weather. Terus, it has a comfortable transportation itu juga salah ya. Karena nggak terlalu disebutkan, yang disebutkan cuma cable car, itu pun it's not really comfortable gitu. Terus yang B, it is the writer's favorite city in the US. Nah, berarti yang benar adalah yang B. Kenapa? Karena si penulis bilang kalau San Francisco itu merupakan kota favoritnya di US. Terus yang nomor 8, it can be concluded from the text that the street in San Francisco are not, apa nih? Are not straight, are not long, are not wide, atau are not narrow. Narrow berarti di sini kan dibilangin mana sih? The street wind up and down the hill. Nih, ini Ini berarti si jalanannya nggak straight ya, nggak lurus, gitu. Terus nomor 9. But it's exciting and the views you get from the car are wonderful. The word views is closest in meaning to apa ini? Jadi arti yang mendekati si views ini apa nih? Kira-kira kata apa? Facilities. Views itu apa tadi? Pemandangan ya. Nah, sekarang yang A, facilities. Fasilitas berarti bukan. Service, pelayanan. Bukan juga ya. Terus scenery, iya, yang benar adalah yang C. Scenery, pemandangan. Sama kayak views. Terus yang nomor 10. Based on the text, the writer loves San Francisco because of these things, but ini ada kata-kata but, berarti kecuali gitu. Hal yang disukai si penulis dari San Francisco itu apa aja? Kecuali. Tadi dia bilang kan si kotanya bersih, dia suka itu kan. Berarti benar ya, cleanliness.
Terus the street, bener ya. Dia juga suka jalanannya. Terus yang C juga benar, dia suka cuacanya karena nggak yang dingin banget sama nggak yang panas banget. Nah, tapi dia tidak mention apa? The people gitu. Jadi jawabannya yang benar A yang mana? Yang D. Oke. Sekarang nomor 11. Herman Shah is philatelist. His daily activity is apa nih? Philatelist. Philatelist itu adalah orang-orang yang suka ngumpulin stem ya, stem perangko apa ya. Nah, jadi dia yang benar jawabannya yang C. Collecting stamps. Terus ini lanjut ya. 12 sampai 14. Di sini ada percakapan, terus pertanyaan nomor 12. What is B looking for? Jadi si B ini mencari apa? Terus yang ke-13, where does the conversation take place? Kira-kira di mana sih si percakapannya itu? Terus yang ke-14, how is the book? Gimana bukunya? Gitu kan? Kita jawab dulu nomor 12, what is B looking for? Yang A, what are you looking for? Apa yang kamu cari? Yang B, I'm looking for my book. Aku sedang mencari bukuku. Berarti jawabannya yang nomor 12 apa? He is looking for a book. He is looking for powerful things. He is looking for the teacher. He is looking for the brother's book. Yang benar yang A ya. Karena sudah jelas di-mention kalau dia mencari bukunya dari I'm looking for my book. Bukan brother's book. Terus, can you tell me how is it? Kata si B, it is small, it has purple cover, and there is a dirt on it. Jadi, bukunya kecil, terus dia covernya berwarna ungu, dan ada sedikit noda di atas buku itu. Terus kata si A, I'll help you then. Aku akan membantu mencarinya. Kata si B apa? Thank you so much, but we better find it before the teacher come. It is my math book actually. Jadi dia harus menemukan buku itu sebelum gurunya datang karena itu buku matematikanya. Mungkin bakal dipakai bentar lagi. Oke, jadi percakapannya di mana kira-kira? Di sekolah ya. Karena menceritakan tentang buku, teacher, dan matematika. Berarti itu sekolah. How is the book? Katanya bagaimana rupa bukunya, ciri-cirinya. Di sini kan it is a small, terus covernya berwarna ungu, sama ada sedikit noda atau kotoran di atasnya. Yang A, it has purple cover and clean. Clean ya, nggak bersih ya, karena ada noda. Berarti yang A salah. Yang B, it has dirt on the cover. Bener ya? Yap, berarti jawabannya yang B. Kenapa yang C salah? Karena it's a big book. Kalau percakapannya percakapannya itu kan it's small book. It is thick juga nggak disebutin ya. Oke, nomor 14 berarti jawabannya yang B. Yang 15, the correct arrangement on the sentence above to be coherent paragraph is, jadi kita harus menyusun kata-kata ini jadi kalimat. Kira-kira dari mana nih? Arrange this jumbled sentence into correct order. Samarinda is the capital city of the East Kalimantan. Oke, kita lihat dulu ya. Ini semuanya dari satu, berarti yang satu dulu. Coba. Samarinda is the capital city of East Kalimantan. Yang A dulu ya, kita bahas yang A. Langsung loncat ke nomor 2. People like to relax and enjoy the sunset in the places. Saja sih, tapi ada nomor 3 nih yang lebih benar. Karena lebih menjelaskan, langsung menjelaskan ke si Samarindanya. Kan nomor 1 kita menjelaskan Samarinda tuh. Nomor 1 kan ngejelasin Samarinda is the capital city of the East Kalimantan. Terus kalimat selanjutnya yang baik adalah ngejelasin si Samarindanya.
It is located at the edge of the river Mahakam. Jadi dia terletak di apa? Samping Sungai Mahakam, di sudut ya. Sama aja sih. Sudut. Di samping Sungai Mahakam. Berarti yang benar yang B. 1, 3, 5, 6, 4. Coba kita lihat. 1, 3, 5. Nah, berarti langsung ke sini. Nomor 5. People call it as river city. Benar ya? Karena ini merujuk ke river Mahakam. Terus orang-orang itu bilang river city. Berarti river city-nya itu the edge of si Samarindanya, terus the edge of river Mahakam. Terus 6, 4, 2. 6. There are so many houses along the bank of the river. Jadi terdapat banyak perumahan di sepanjang sungai. Terus yang 2, people like to relax and enjoy the sunset in the places. Jadi yang benar adalah yang B. Nomor 16 masih arrangement. Yang tadi kalimat, yang ini kata ya. Kita lihat. Berarti kita cari dulu subjek. Yang bisa dijadikan subjek kira-kira apa aja nih? Ada 11, ada ears, ada trunk, belalai, terus udah ya. Nah, kemungkinan ini nyeritain tentang si gajah ya, yang punya belalai sama telinga gitu. Oke, berarti harus yang 6 dulu ya. Nih. Yang 6, 11. Oh, di 11 baca elephant. Terus 2, has. Mempunyai. Nomor 9, a big ears. Dia punya telinga yang besar. And a long trunk. Dan belalang yang panjang. Jadi jawabannya yang A. Nomor 17. Where does the writer live? Di manakah si penulis tinggal? Oke, lihat nih. My family and I live in a new house in Surabaya. On Jalan Kartini. Berarti dia jelas ya tinggalnya di Surabaya. Berarti jawabannya yang C. Yang ke-18. How is the writer's house? Bagaimana sih writer's house-nya? Rumah si penulisnya. Apakah besar, indah, atau it's big, or it's small? Gitu. It's large. The house has 4 bedrooms. Dia punya 4 kamar tidur, 1 living room, 1 ruang keluarga, 1 kitchen, 1 dapur, and there are 2 bathrooms. Dan ada 2 kamar mandi. And one of them is next to my room. Dan salah satunya berada di samping kamarku. My house also has a garage. Ini punya garasi juga. Terus, dan ada swimming pool-nya. Ada kolam renangnya. And it also a large garden in front of the house. Terus rumah itu juga punya kebun yang luas di depan rumahnya. Fill the house. Itu bener ya? Yang bener yang mana? Yang bener yang A. It is large. Kenapa? Karena kelihatan ya, ada 4 ruang tidur, terus ada swimming pool, terus ada large garden juga. Terus nomor 19. How many bedrooms are there? Bedrooms, bukan bathrooms. Berarti yang ini. 4 ya. 4 bedroom. Yang C. What is the next to the writer's room? Ini yang mana nih? Nih. There are 2 bathrooms and one of them is the next to my room. Berarti jawabannya bathrooms. Yang nomor 21, what is the next to the garage? Swimming pool ya. Beside the garage, there is small swimming pool nih.
Oke, nomor 22 sampai 25. Ini nyarikan tentang lagu ya. You Raise Me Up. Terus, what is the title of the song? Udah ketahuan ya? Tinggal langsung aja lihat dari atas nih. Ini judulnya. Judulnya berarti You Raise Me Up. Yang D. Yang nomor 23. The song is about the importance of. Nah, si lagu itu menceritakan tentang pentingnya apa tuh? Kita baca dulu lagunya. Nyanyi dulu kajian. Nih, when I'm done, and of myself so weary. Jadi ketika aku terjatuh, terus jiwaku juga rapuh, when troubles come, apa nih? Ketika masalah datang, and my heart burned be. Dan hatiku juga terbebani gitu. Then I'm still and wait here in the silence. Kemudian aku masih menunggu di sini dalam kesunyian. Until you come and sit awhile with me. Sampai kamu datang dan menemani sebentar. Terus you raise me up. Ini apa artinya? Menyemangati ya. So I can stand on the mountain. Bukan berarti dia bisa berdiri di atas gunung beneran ya. Tapi maksudnya setelah dia menyemangati, jadi dia termotivasi lagi gitu. Terus you raise me up to walk on the stormy seas. Bukan berarti dia beneran berjalan di atas lautan badai ya, yang berbadai. Tapi maksudnya dia bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Seenggaknya ketika ada yang menyemangati dia. Terus I'm strong when I'm on your shoulder. Dia kuat ketika dia berada di shoulder. Pelukannya ya, bahunya. Ya, you raise me up to more than I can be. Jadi kamu menyemangatiku lebih dari apa yang aku bisa. Itu tentang apa? Yang A, togetherness, bukan ya? Yang B, support. Yap, jawabannya yang B, support. Menyemangati, mensupport. Kalau strength kan kekuatan, friendship enggak juga ya. Terus Josh Groban is blah 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 of the song. Atau singer ya, karena kan penyanyinya si Josh Groban. Yang nomor 25, the song tells us that blah 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 in life. Apa nih? Tadi kan tentang menyemangati tuh orang-orang yang terjatuh, yang down, yang jiwanya lagi rapuh. Terus yang A, we have to rise people. Yang B, people must live in harmony. Yang C, we need somebody to be strong. Yang D, everybody must love their family. Apa nih kira-kira jawabannya? We have to rise people, kita harus menyemangati orang-orang. Yang kedua, people must live in harmony. Orang-orang harus hidup dalam keseimbangan. Harmoni itu kayak sejahtera gitu ya. Iya, harmonis. We need somebody to be strong. Kita butuh seorang untuk menjadi kuat. Everybody must love their family. Yang C jawabannya. We need somebody to be strong. Kan karena ketika ada orang yang datang menyemangati dia, dari mana coba? Dari sini nih. Until you come and sit a while with me. Gitu ya. Jadi ketika ada orang yang menyemangati dia jadi kuat gitu. Terus lagi nih lagu lagi 26 sampai 30. Nomor 26, which one is the correct answer to fill in the blank lyric? Oke, ini lagunya Westlife ya, yang I have a dream, a song to sing. Kalian bisa cari sendiri di Google. Terus apa nih? To help me, blah 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 with anything. Kita lihat jawabannya core. Core itu apa? Inti ya. Masa to help me, untuk membantuku, inti, salah ya. Yang kedua, hope. To help me hope with anything, enggak ya. Untuk membantuku berharap dengan apapun. Nah, terus to help me come with anything gitu. Enggak juga ya, come. Berarti jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang C. Jadi, to help me cope with anything. Untuk membantuku mengatasi apapun. Gitu. Cope itu mengatasi. Terus,
If you see the wonder of fairy tale, you can take the future even if you fail. Jika kamu melihat the wonder of fairy tale, si dongeng, jika kamu melihat keindahan si dongeng, you can take the future even if you fail. Kamu bisa bermimpi sekalipun kamu gagal gitu. Terus yang 27 ya langsung. Ini dari sini, I believe in angels. Jadi aku percaya pada malaikat, something good in everything I see. Dan something good, sesuatu yang baik dalam apapun yang aku lihat, dimanapun yang aku lihat, dalam hal apapun yang aku lihat. Gitu. I believe in angels when I know the time is right for me. I'll cross blah blah blah. I have a dream. Kira-kira dia mengarungi apa nih? I'll cross the blah blah blah. Kayaknya kurang nih. I'll cross the stream. Gak mungkin ya kalau dia menyeberangi the dream, mimpinya. Street juga enggak. Street juga enggak. Berarti yang benar adalah yang stream. Kenapa? Karena di liriknya yang benar adalah stream. Terus ini kan berarti bukan menyeberangi ya, tapi ini artinya adalah mengarungi. Yang diarungi apa? Arus ya. Arus itu artinya stream. Tuh. Yang nomor 28, you can take the future. The word future has closest meaning with, arti yang paling mendekati dengan future apa? Destination enggak ya? Destination tujuan. Terus goal. Goal tuh tujuan juga. Mile itu mile. Terus yang D, dream. Yang bener ya. Sesuai dengan konteks liriknya. Karena dia kan bilangnya, you can take the future even if you fail. Jadi kamu masih tetap bisa bermimpi sekalipun kamu gagal gitu. Kita lihat konteks artinya dari si liriknya juga. Nah yang benar itu yang D. Yang D, karena lagu itu kan menceritakan tentang mimpi. Terus, the song teaches us to be apa nih? To be brave, to be brave, pessimistic, happy, optimistic. D ya, optimis. Yang brave kan berani. Tapi kan maksud dia menyeberangi, mengarungi arusan bukan berarti beneran mengarungi arusan ya, mengarungi arus ya. Tapi itu kan makna tersirat gitu. Jadi yang benar adalah yang D. Kita harus tetap optimis untuk bermimpi. Terus yang nomor 30. What is the title of the song? Apa nih? Judulnya adalah I Have a Dream. Oke, selesai. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Nanti Kak, stop share mana Kak? Oke.